Sungguh kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kesempatan pagi hari ini. Setiap kami boleh berkumpul, terutama pada saat ini kami akan membahas bagian firman Tuhan yang akan kami ajarkan minggu depan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun setiap los yang mendengarkan. Kiranya sama-sama boleh belajar satu firman Tuhan yang kiranya kami juga boleh menghidupinya sebelum kami ajarkan kepada setiap murid kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, dan juga kekuatan daripada Tuhan, sehingga setiap kami sekali lagi untuk boleh memahami, mengerti, bahkan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan juga rekan-rekan kami yang belum sampai, Tuhan juga yang boleh pimpin mereka, sehingga mereka juga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, tema hari ini sebenarnya kalau di buku itu judulnya Kebijakan Tetangga yang Baik ya. Jadi kemarin saya ada tanya contoh, usulannya ya sesamaku ya, karena ini lebih nanti bagaimana kita akan belajar mengasihi sesama kita. Itu nanti bahannya diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, kemudian juga Roma 5 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Poin pembelajaran kita hari ini yaitu kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita, siapapun yang Allah tempatkan di hidup kita. Tujuannya, setelah pembelajaran ini nanti murid-murid juga bisa menjelaskan mengapa Yesus menceritakan perumpamaan kepada ahli Taurat yang bertanya kepada dia ya. Kemudian juga nanti setiap remaja juga bisa mendaftarkan orang-orang yang adalah sesama mereka. Kemudian juga yang ketiga, memikirkan cara-cara spesifik mereka dapat menunjukkan kasih, terutama kepada sesama, yang mungkin nanti kita lebih belajar sesama itu seperti apa di luar konsep daripada yang mereka ketahui ya. Nah, untuk memulainya saya akan memulai dengan mengajak ya anak-anak remaja, ayo kalian coba pikirkan 3-5 orang yang kalian anggap spesial atau yang kalian sayangi. Nah, selesai coba Papa, Mama, siapa lagi? Anak dua sudah punggung. Yang lain? Suami nggak masuk ya. Istri, anak. Yang paling kan. Yang kamu anggap spesial ya. Berarti Atau yang kamu sayang. Berarti satu keluarga lah ya. Satu keluarga soal 5 lah ya. Iya. Kalau contoh, JJ? Mami, Dodo, pacar. Kan kami bilang istri belum. Belum istri sih gitu. Udah, 3 aja. Dan kawan-kawan. Los. Kalau Linda Fernandez? Ya, orang tua ya, walaupun mereka udah gak ada, tetap disayang ya. Terus itu saudara-saudara juga disayang ya. Iya. Ya, jadi mewakili ya teman-teman yang sudah memberi pendapat. Tentunya tadi ya sudah disebut losuyu, contoh keluarga ya. Kita pasti akan menyayangi, bahkan kita juga anggap spesial mereka ya, anggota keluarga kita. Nah, tadi contoh juga ada los-lose. Itu bagian dari mungkin teman ya, teman-teman kita yang mungkin lebih spesial lagi, kita best friend, teman kita yang paling baik, paling pasti kita lebih menyayangi mereka, kemudian anggap spesial. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah nggak salah ya, orang jenis apa yang kamu rasa sulit untuk kamu kasihi? Yang merugikan kita. Yang merugikan. Contohnya? Yang merugikan kita. Masuk di tadilah berarti. Tidak ada kasih uang gaji, uang belanja.
ya yang mungkin gosipin kita, kemudian ya apalagi ya, membuli kita, merugikan kita, seperti misalnya utang nggak bayar-bayar ya Losil ya. Ya, jadi itu mungkin sulit ya untuk kita kasihi atau kita sayangi ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, apakah kasih itu kepada sesama hanya sebatas orang-orang yang kita sayangi? Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di mana Yesus mengajarkan kita tidak hanya mengasihi orang yang kita sayangi atau orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi terlebih daripada itu, bahkan Yesus di sini ingin mengajarkan kepada kita juga harus mengasihi orang-orang yang rasanya kita sulit untuk kita kasih, seperti musuh kita, ya. Nah, bagian firman Tuhan itu diambil di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Nah, teman-teman pasti tahu cerita ini ya. Cerita ini mengenai perumpamaan yang Yesus sampaikan, yaitu tentang seorang Samaria yang murah hati kepada orang yang terluka. Nah, orang yang terluka ini adalah sebenarnya musuh dia, tapi dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Nah, saya akan memperlihatkan, kita nggak baca bagian ini, tetapi saya akan putarkan video gambaran daripada perumpamaan ini. Jawab Yesus, adalah seorang guru dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, tentunya perumpamaan ini sudah begitu akrab ya bagi kita ya. Jadi bukan hal yang baru, apalagi kalau kita tanya anak-anak sekolah minggu, siapa yang sudah pernah dengar, pasti mereka banyak sekali yang sudah tahu ya, familiar sekali. Nah, pertanyaannya apakah kira-kira perumpamaan ini benar-benar terjadi? Kalau di dalam Alkitab itu sebenarnya kisah yang tidak terjadi, yang nggak real ya. Nah, tetapi kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Nah, kita akan lihat asal mula daripada Tuhan Yesus menceritakan kisah ini. Kita akan lihat di Lukas pasal 10 ayat 25 dan 26. Nah, disinilah latar belakang daripada perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus. Nah, di sini ada seorang ya ahli Taurat yang datang kepada Yesus ya untuk bertanya. Dia mengajukan 2 pertanyaan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat background daripada ahli Taurat, tentunya kalau ahli Taurat ini adalah seorang yang bagaimana? Apakah orang yang biasa atau orang yang pintar? Pintar di bidang apa, teman-teman? Teori. Iya, benar ya. Namanya aja sudah ahli Taurat ya. Tentunya dia ahli ya di dalam hukum-hukum Taurat Tuhan ya. Nah, kemudian dia datang. Kita akan baca ya ayat yang ke-25. Saya minta Lase Daniel baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat umum oleh Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh
Terima kasih Lause. Nah, di sini kita lihat pertanyaan daripada ahli Taurat ini. Dia datang, dia mengajukan satu pertanyaan, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Nah, kita tahu sebenarnya ahli Taurat ini tahu ya jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia tahu? Karena nanti kita akan lihat dia akan bisa menjawab pertanyaan dia sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus menjawab kepada dia apa? Tuhan Yesus malah berbalik bertanya. Karena Tuhan tahu maksud dia bertanya itu bukan untuk sungguh-sungguh belajar, untuk sungguh-sungguh mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati dia, ya. Makanya Tuhan Yesus malah berbalik tanya. Tuhan Yesus tahu dia adalah seorang ahli Taurat, ahli hukum. Makanya Tuhan langsung berbalik bertanya tentang soal hukum juga. Jadi ditanyakan apa yang tertulis, apa yang kau baca dalam kitab Taurat. Tentunya dia tahu ya, semua hukum Taurat dia pasti mengenal dan dia pasti tahu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dengan cepatnya ya, dia nggak pikir lagi apa ya gitu ya. Tetapi dia langsung bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Harusnya kalau kita bertanya kepada seseorang, pasti kita nggak tahu kan, kita nggak tahu jawaban itu baru kita tanya, ya kan? Tetapi ketika Yesus tanya, apa yang kau baca, apa yang tertulis di dalam kitab itu, dia langsung dengan cepat dia berkata, dia ingat ada kitab Taurat yang dia baca, yaitu hukum yang sangat fundamental ya, yang sangat dasar sekali yang diketahui oleh ahli Taurat. Itu 10 hukum Taurat. Ya, di dalam hukum ini ahli Taurat itu sangat sekali menghafal, dan itu dibagi dalam 2 bagian hukum yang terutama. Iya, yaitu yang pertama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya, di ayat 27 ya. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kedua hukum ini, kita perhatikan dulu hukum yang pertama. Saya ada garisin ya, perjelas itu segenap. Ya. Nah, sebenarnya di dalam hukum ini, kalau ahli Taurat ini sadar ya bahwa dia tidak akan mampu melakukan hukum yang pertama. Kenapa? Saya akan ajak, coba teman-teman bayangkan, kita sebagai manusia berdosa, apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, segenap hidup kita? Bisa nggak? Tidak bisa langsung. Tidak ya. Contoh konkretnya aja, berapa sih waktu yang kalian berikan untuk Tuhan di dalam satu hari? Apakah 100%, 24 jam kalian gunakan untuk Tuhan? Mungkin bisa minimal ya 0,0 berapa persen ya, atau yang mungkin yang banyak ya bisa 10% ya. Nah, susah ya. Jadi di dalam hukum ini kita sudah bisa melihat sebagai manusia berdosa kita tidak akan mampu melakukan hal itu. Nah, kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini mudah nggak dilakukan? Susah ya, karena kita jarang untuk mengasihi orang lain, bahkan mungkin keluarga kita nggak bisa mengasihi seperti kita mengasihi diri kita. Ego kita tuh lebih besar, ya nggak? Tapi ke dalam 2 hukum ini, ahli Taurat ini tahu, dia tahu. Nah, apa maksud Tuhan Yesus menanyakan tentang apa yang tertulis di dalam hukum ini? Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajarkan kepada ahli Taurat ini dengan jawaban yang disampaikan. Tuhan ingin supaya ahli Taurat ini sadar bahwa dia itu seharusnya tidak akan mampu melakukan hukum ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Kita lihat di Lukas pasal 10 ayat 28 dan 29, bukannya dia sadar akan keberadaan dia, kelemahan dia, kekurangan dia, tetapi malah dia apa? Dia bertanya balik. Ya, dia bertanya balik kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus juga memuji dia ya.
ketika mendengar jawaban itu, wah benar sekali jawaban 100 ya. Maka Tuhan berkata, berbuatlah demikian ya, maka engkau akan hidup. Nah, tetapi ketika dia mendengar jawaban Yesus memuji dia seperti merasa, wah Tuhan Yesus itu dia merasa layak ya, dan dia merasa dirinya cukup baik bisa melakukan hukum itu ya. Tapi dia nggak ngerti maksud daripada Yesus itu. Dia malah berbalik bertanya kepada Yesus untuk membenarkan dirinya. Dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Ya, nah kita bisa lihat dari dua pertanyaan ini sudah jelas ya, dia ingin memuji Yesus. Tetapi maksud itu sudah diketahui Yesus, dan Yesus malah berbalik ya, memberikan jawaban yang harusnya menggelitik, menyadarkan dia. Tetapi dia nggak sadar ya, dia malah tidak bertobat, dan dia malah membenarkan diri dengan pertanyaan berikutnya. Nah teman-teman, dari pertanyaan ini kalau kita lihat harusnya ahli Taurat ini bukan bertanya siapa sesamaku manusia, tapi harusnya dia bertanya apa? Kalau Losu bisa revisi ya, harusnya dia bertanya bagaimana saya bisa mengasihi sesama saya. Itu kan lebih tepat ya nggak? Tetapi dia sepertinya sudah mempunyai satu, kalau orang Yahudi dulu kan mempunyai satu background, apalagi ahli-ahli Taurat itu mereka sudah punya backup, ada perbedaan ya, apalagi terhadap musuh mereka. Salah satunya itu kalau kita lihat cerita-cerita di Alkitab adalah orang Samaria ya. Orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat di situ dia sudah tahu sesamanya itu sebenarnya adalah orang sebangsa dia saja ya. Tapi di luar itu mereka nggak bisa mengasihi. Nah, yang kedua, mereka bisa mengasihi kalau orang itu berbuat baik, atau kalau dia suka dia bisa mengasihi. Nah, itu dia sudah kasih batasan sesama dia ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi dari perumpamaan yang Yesus tadi kita lihat videonya di ayat 30 dan 3-35, Yesus memaparkan cerita ini. Nah, di balik cerita ini kalau teman-teman lihat, tentunya ada tokoh ya. Siapa aja tokoh-tokohnya? Orang Samaria. Lewi. Terus Lewi di situ. Iya. Jadi ada setidaknya ada 4 ya. Ya, orang yang dirampok, Perampok. iya. Orang yang terluka, kemudian orang Samaria, imam, sama Lewi ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada 3 jenis orang ya yang melihat orang yang terluka itu ya. Yang pertama siapa? Ahli Taurat. Imam ya. Nah, imam ini kita tahu kalau di Bait Allah itu adalah sebagai tugasnya itu dia mempersembahkan korban sebagai perantara antara umat Allah kepada umat dan umat ya. Kemudian juga ada orang Lewi. Orang Lewi ini juga melayani di Bait Allah ya. Jadi orang yang kalau kita anggap tuh ya agamanya tuh lebih tinggi lah ya daripada orang biasa. Nah, yang satu lagi Tuhan sangat kontraskan dengan 2 orang ini, beda sekali, yaitu siapa? Orang Samaria, musuh dari orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat dari 3 tokoh ini, dan kita juga sering lihat dari cerita perumpamaan yang kita dengar, seringkali kita lebih fokus kepada 3 orang ini. Ya, aplikasinya kita mau jadi seperti apa? Apakah kita seperti imam atau Lewi, dan juga mungkin kita pasti memilih aku mau jadi orang Samaria yang baik hati, yang menunjukkan kasih kepada sesama. Ya, itu kan inti dari cerita yang biasanya kita dengar. Tetapi hari ini kita lihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di balik cerita ini apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini, ya. Nah, tentunya kita tahu ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau kita dalam posisi orang yang terluka, yang sudah dirampok itu, coba teman-teman bayangkan. Ketika melihat imam, ada pengharapan enggak?
di dalam diri kita. Wah, pasti dia akan nolong ya. Pasti kita teriak, tolong ya. Tetapi kenyataannya enggak ya. Nah, lewat lagi orang Lewi. Ada timbul pengharapan enggak? Iya, ada ya. Tapi kenyataannya enggak. Nah, ketika dia melihat orang Samaria, kira-kira dia berani enggak minta tolong? Yang terluka ini adalah orang Yahudi. Dia tahu dia musuhnya. Kayaknya kecil ya harapannya kalau musuhnya mau menolong dia, ya enggak? Nah, seringkali di sini kita bisa lihat ya, melalui perumpamaan ini, bahwa Tuhan ingin menyatakan satu hal, ya, bahwa tidak ada satupun dari para rohaniawan yang menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menjadi korban perampokan di ayat 31 dan 32 ini. Sikap mereka sangat-sangat berbeda sekali. Nah, apa maksud daripada perumpamaan ini yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita hari ini? Ya, kita bisa lihat dari awal kalau sudah ditanyakan, siapa yang kalian kasihi? Tentunya kalian sudah menjawab orang-orang yang di dalam keluarga kita yang berbuat baik kepada kita. Dan tentunya kita sulit ya untuk benar-benar mengasihi orang lain jika kita sendiri itu belum mengasihi kasih Allah. Ya. Nah, jadi di dalam kisah ini Tuhan Yesus ingin mengiring kita melihat ya bahwa dialah orang Samaria yang baik hati itu, yang menunjukkan kasihnya kepada orang yang terkapar, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan orang yang terkapar itu menggambarkan diri kita sendiri, diri kita yang tidak berdaya, ya, kita yang hopeless dan membutuhkan pertolongan, kita yang tidak bisa mengandalkan diri kita ataupun orang lain, kemudian kita yang membutuhkan seseorang yang lebih mampu atau lebih punya kasih untuk menolong dan mengasihi kita. Itulah gambaran kita sebenarnya, orang yang terkapar itu. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, di sini Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dengan cara apa? Dengan cara mati bagi umat-Nya, dengan cara Dia mengorbankan dirinya. Kita lihat bagaimana pengorbanan dari perumpamaan orang Samaria ini. Dia rela memberikan semuanya, membaluti luka-luka orang yang terluka itu, meminyakinya, bahkan menaiki orang terluka itu dinaiki di atas keledainya. Harusnya dia yang naik ya enggak, tapi dia rela merendahkan dirinya. Orang yang terluka itu dia sembuhkan, dia bawa ke penginapan, kemudian dia rela bahkan membayar 2 dinar untuk biaya pengobatan daripada orang itu. Ya, banyak sekali pengorbanan yang diberikan. Nah, kita lihat pengorbanan Yesus yang luar biasa di sini. Ya, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi disinilah kita bisa lihat kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong diri kita, tetapi ada satu orang, satu pribadi yang rela menyatakan dirinya, bahkan rela dihina, dicambuki. Kita lihat kemarin ada Passion of Christ itu ya, bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Nah, teman-teman, di sini kita sudah lihat ya, semasa kehidupan Kristus, pelajaran yang sebelumnya, kita bisa lihat bagaimana Kristus mempraktekkan apa yang Dia korbankan. Ya, Dia bukan hanya datang mencari, tetapi bahkan kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang tidak layak untuk dikasih, tapi Yesus datang untuk mengasihi mereka. Dia juga menyembuhkan orang-orang yang dianggap tidak ada ya, mungkin pandangan dunia waktu itu atau masa itu tidak dianggap orang kusta, pemungut cukai dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mau mencari mereka. Bahkan Tuhan Yesus mau mengasihi mereka. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat Yesus begitu luar biasa menunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada kita. Harusnya setiap kita menyadari akan hal itu. Kasih Tuhan yang luar biasa.
Tuhan memberikan anugerahnya ketika kita masih berdosa. Nah, harusnya kita berespek ya. Ketika kita sudah menerima kasih itu, kita sadar kita tidak akan sanggup mengasihi orang lain sampai kita mengerti kita lebih dahulu dikasihi Tuhan. Coba kalau teman-teman merasa ada orang yang harusnya kita merasa tidak layak, kita merasa kita tidak layak dikasih. Tapi ketika kita menerima kasih itu, bagaimana? Kasih kita pasti akan keluar melimpah ya, untuk berbalik mengasihi orang yang lain. Ya enggak? Harusnya seperti itu. Nah, ketika kita merasakan kasih Kristus, anugerah Tuhan yang begitu besar, yang mau menerima kita yang tidak layak ini, harusnya kita belajar juga dari teladan Kristus. Kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Bahkan kita juga boleh belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin kita anggap tidak layak untuk dikasihi. Nah, dari cerita ini teman-teman, kita bisa lihat satu hal yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Ketika kita melihat bahwa jika Allah demikian mengasihi kita, makanya haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi nggak egois lagi. Ya, kalau kita sudah tahu, merasakan, mengalami kasih Allah, kita juga belajar. Harusnya kita membagikan kasih itu kepada orang lain, sekalipun itu adalah musuh kita. Ya. Nah, koneksi relate-nya untuk anak-anak remaja apa? Kita juga mengajak mereka ya untuk coba teman-teman, kita belajar mengerti dan memahami kasih Kristus. Ya. Nah, coba bayangkan apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kalian. Setelah Rasul paparkan tentang bagaimana Kristus mengasihi, tentunya kita juga ingat ya, banyak hal di dalam kehidupan kita Tuhan sudah nyatakan kebaikan kepada kita. Nah, hari ini kita juga harusnya digerakkan, dimampukan untuk mengasihi sesama kita, termasuk orang-orang yang dalam pandangan dunia itu mungkin tidak layak untuk kita kasihi, ya. Kemudian juga kita akan mengasihi orang-orang yang mungkin sebelumnya kita nggak bisa kasihi, musuh kita yang membenci kita, tetapi kita belajar untuk mengasihi mereka, ya. Nah, di sini kita lihat ada satu hal yang harusnya kita tahu, ya. Kita mulai aplikasikan kasih itu kepada sesama kita. Sesama kita itu siapa saja, ya. Itu lingkupnya mungkin yang pertama ya tadi keluarga, ya. Kemudian teman kita. Nah, tetapi melalui perumpamaan cerita hari ini, kita lebih jauh lagi. Kita bisa belajar mengasihi musuh kita. Musuh kita itu siapa saja? Mungkin kalau teman-teman di sekolah, musuhnya siapa? Orang yang jahil. Ya, mungkin orang yang membuli kita. Ini juga beban di tugas kelompok. Hah? Beban di tugas kelompok. Iya. Iya. Yang suka ngajak kita berantem ya. Yang kemudian juga misalnya kalau kita minta tolong untuk ajarin kita, mereka nggak mau gitu ya. Banyak ya. Banyak hal ya, atau memandang rendah kita mungkin karena kita kurang di dalam kognitif pengetahuan ya, atau kita juga ada kekurangan di dalam secara fisik dan sebagainya. Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita juga belajar mengasihi sesama kita, ya. Bahkan termasuk orang-orang yang mungkin di dalam secara fisiknya mengalami kekurangan. Tadi saya lupa satu bagian ya. Di dalam kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 itu lebih aplikatif ya, di mana dikatakan kita buka dulu lah ya. 1 Yohanes 13 ayat 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Langsung yuk, langsung akan ada langsung lagi ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi ketiga ayat ini sangat jelas sekali ya. Dari ayat 16 bagaimana kita sudah tahu kasih Allah, di mana dia sudah menyerahkan dirinya, makanya kita wajib juga ya untuk mengasihi teman-teman kita ya. Kemudian juga kita boleh membagikan apa yang ada pada kita pada orang-orang yang kekurangan. Bahkan yang terakhir di ayat 18, kita mengasihi itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang ada di dalam diri kita seperti ahli Taurat yang tahu banyak tentang hukum-hukum Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Tapi Tuhan ingin kita berbuat, ya, melakukan firman itu. Setelah kita tahu apa itu firman yang harus kita lakukan, perintah Tuhan, kita harus lakukan itu. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Lukas tadi itu ada 2 kata Tuhan Yesus yang diulang. Berbuatlah dan pergilah dan buatlah demikian. Nah, itu Tuhan menuntut apa? Menuntut perbuatan, ya, melakukan firman. Jadi sebagai pelaku firman. Nah, teman-teman, jadi hari ini firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita tahu mengasihi sesama kita. Mari kita semua belajar untuk melakukan mengasihi sesama kita, bahkan sekalipun itu adalah musuh-musuh kita. Oke, nah pelajaran kita sampai di sini. Ada tambahan dari Santa, silakan. Ya, semakin tidak groginya. Ini banyak yang lupa pada Nah, itu teks kok. Kalau dari saya secara struktur tidak jadi masalah, secara poin juga oke. Terus secara jumlah kata dalam slide juga